limitless love, kasih Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan lebih dulu sebuah kisah yang memberikan sebuah inspirasi, sebuah dorongan. Dari waktu saya mendengar kisah ini, saya merasa bahwa ada satu zaman khusus yang Tuhan taruh di hati saya. Sebuah kisah tentang bagaimana seorang ayah membesarkan anaknya. Perjalanan dari kisah ini adalah suami istri yang memiliki satu anak. Kemudian ternyata istrinya mengalami sakit dan kemudian akhirnya meninggal. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ayahnya harus membesarkan anaknya sendirian. Seorang anak laki-laki yang dibesarkan oleh ayahnya sendiri. Dan tentunya kita tahu bahwa pada waktu itu ayahnya berada dalam situasi yang cukup cukup sulit. Kenapa? Karena satu sisi dia harus melakukan pekerjaan dan bisnisnya, tapi sisi yang lain juga dia harus membesarkan anaknya. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Papanya begitu sibuk dengan berbagai pekerjaan, dan memang karirnya semakin lebih baik, bisnisnya semakin luar biasa. Tetapi kemudian yang terjadi adalah ada luka yang terjadi antara ayah dengan anaknya, dan tidak ada hubungan yang cukup dekat satu dengan yang lain. Dan kemudian akhirnya anak laki-laki satu-satunya bertumbuh begitu luar biasa, berada di dalam satu lingkungan pendidikan yang baik sekali, karena kesuksesan dari papanya mengantarkan dia untuk berada dalam kuliah yang terbaik di universitas yang terbaik. Dan pada waktu graduation atau wisuda dari anak tersebut, karena dia berharap sekali kepada papanya untuk bisa hadir di dalam graduation dia atau wisuda dia. Dan apa yang terjadi? Dia meminta kepada papanya untuk bisa hadir. Dan pada waktu itu dia berharap ada hadiah yang dia bisa terima dalam graduation atau wisuda yang dia dapatkan. Karena mereka berada dalam keluarga yang kaya, apa yang dia harapkan pada waktu itu dia bersama-sama dengan ayahnya dan mereka berkeliling di dalam di dalam kota di mana mereka berada, dan dia berharap papanya bisa memberikan satu kerinduan dalam hati dia, yaitu sebuah mobil sport. Ya, tentunya mobil sport adalah bukan mobil yang murah, mobil yang mahal sekali. Dan akhirnya dia berharap kepada papanya di waktu graduation itu dia memperoleh hadiah ini. Dan kemudian kita tahu sesudah itu ayahnya hadir dalam graduation anaknya, satu-satu anak laki-laki. Dan kemudian apa yang dia lakukan sesudah selesai dari graduation, kemudian mereka berada di dalam rumah dan mereka makan bersama berdua saja. Dan akhirnya kemudian ayahnya berkata kepada anak laki-lakinya, dia memberikan sebuah hadiah yang dibungkus. Di dalam bungkusan dari hadiah itu, bungkusan yang khusus sekali. Dan dia berkata, "Nak, ini adalah hadiah yang papa sudah siapkan buat kamu untuk graduation yang kamu sudah lalui, wisuda yang kamu sudah dapatkan. Papa begitu bangga." Dan kemudian dia memberikan hadiah ini kepada anaknya. Dan anaknya merasa ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena dia minta mobil sport. Tetapi kenapa ayahnya memberikan sebuah kotak yang mungkin di dalamnya ada buku atau di dalamnya ada sesuatu yang dia pikir itu bukan sesuai dengan yang dia inginkan. Dan kemudian dia membuka dari kado atau membuka dari bungkusan di mana papanya memberikan kepada dia. Dan saudara tahu, di dalam kado itu papanya memberikan kepada dia sebuah Alkitab. Di dalam Alkitab itu juga ada tulisan dari namanya. Dan dia merasa bahwa ini adalah bukan hadiah yang dia inginkan. Dan apa yang dia lakukan? Sesudah dia mendapatkan Alkitab ini dan ada namanya di dalam yang terukir atau tertulis dalam Alkitab itu, yang dia lakukan adalah dia membuang Alkitab itu. Dia melemparkan di atas meja dan dia berkata kepada papanya, "Saya begitu kecewa. Saya merasa bahwa saya pantas mendapatkan hadiah mobil sport. Saya ingin mendapatkan hadiah itu, tetapi ternyata papa memberikan kepada saya sebuah Alkitab yang kita semua sudah tahu bahwa ini adalah Book of Promise. Buku yang hanya penuh dengan janji. Tapi belum tentu ada realisasi yang saya bisa dapatkan." Dan sesudah itu dia meninggalkan papanya. Dia putus hubungan, dia begitu kecewa, karena memang dibesarkan sejak semula pun dia sudah tidak punya hubungan yang dekat dengan papanya. Dan apa yang dia lakukan? Dia pindah ke kota yang lain, dan dia meniti kehidupan yang baru.
Sebagai seorang anak yang tidak punya papa, kontak komunikasi sama sekali tidak dilakukan, tidak pernah ada hubungan sama sekali dengan ayahnya. Dan dia akhirnya bertumbuh menjadi seorang pria yang berhasil dalam karirnya. Kemudian dia menikah, dan dalam pernikahannya dia tidak mengundang papanya untuk hadir dalam pernikahannya. Sampai mereka memiliki anak yang pertama. Kemudian akhirnya sampai pada anak yang kedua. Dan tiba-tiba pada saat dia memiliki anak kedua, sesudah sekian tahun terputus kontak, tidak ada komunikasi, hubungan yang terputus, hubungan yang rusak. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia merasa ada keinginan untuk bertemu dengan papanya kembali. Kemudian akhirnya dia berusaha untuk mengkontak papanya. Dan dia berjanji pada minggu yang mendatang, dia akan datang ke tempat papanya di kota yang lain. Tetapi apa yang terjadi? 1 minggu sebelum pertemuan di mana anak laki-laki ini ingin bertemu dengan ayahnya setelah sekian tahun tidak pernah bertemu, ternyata papanya mengalami heart attack, serangan jantung, dan kemudian papanya meninggal. Bisnis yang sudah dirintis oleh papanya adalah tentunya diwariskan kepada anak laki-lakinya ini. Dan kemudian anak laki-laki ini 1 minggu sebelum mereka bertemu, dia buru-buru dia datang karena dia mendapatkan laporan karena papanya sudah meninggal. Dan papanya meninggalkan bisnis yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Dan kemudian dia datang ke kantor papanya, dia bereskan semua hal yang ada di dalam kantor itu. Dan kemudian di dalam proses di mana dia membersihkan, merapikan dari meja-meja yang ada, kemudian dia duduk di kursi dari papanya. Dan apa yang dia lihat, saudara? Rak yang ada di depan, rak di depan dari meja kantor papanya. Dia melihat sama seperti kalau ada gambar yang kita bisa lihat hari ini. Ada gambar Alkitab yang persis sama seperti puluhan tahun yang lalu di waktu dia mendapatkan Alkitab ini. Dan Alkitab ini adalah Alkitab yang sama yang dia ingat persis bahwa, dan dia membawa dan membuka dan mengambil Alkitab ini. Dan dia masih ingat persis bahwa ayat Alkitab ini masih bertuliskan namanya. Dan kemudian saudara tahu, dia membuka dari Alkitab ini. Alkitab yang sudah cukup tua, karena sudah puluhan tahun tidak pernah dibuka, sudah berdebu. Alkitab yang sebenarnya diserahkan kepada dia, tetapi dia tidak mau menerimanya dan dia membuangnya. Dan apa yang terjadi? Di waktu dia membuka Alkitab ini, dia menemukan ada bookmark di dalamnya. Dan di dalam bookmark ini persis berada di dalam salah satu kitab Injil Matius pasal yang ke-7. Dan kemudian ada tulisan, ada garis warna merah yang di apa, saudara? Yang digaris bawahi dari tulisan tersebut. Saudara mau tahu? Ayatnya adalah Matius 7 ayat yang ke-11. Matius 7 ayat 11 berkata, firman Tuhan berkata apa? Jikalau kita yang jahat tahu memberikan pemberian yang terbaik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa kita yang di surga, Ia akan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, di waktu dia membaca ayat itu, dia menangis. Dan dia mengambil Alkitab itu dan dia memeluk di dadanya. Dia berkata, ampuni saya, karena saya tidak pernah menghargai pemberian dari Bapa saya. Saya tidak pernah menghargai pemberian dari ayah yang sangat mengasihi saya. Dan kemudian dia memegang Alkitab itu erat-erat. Tetapi di waktu dia memegang Alkitab itu erat-erat, tiba-tiba ada sebuah kunci yang jatuh. Ternyata di Alkitab itu tersimpan ada kunci sebuah mobil. Dan kemudian dia melihat kunci itu. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia pergi ke rumah dari papanya. Dan waktu dia sampai di rumah dari papanya, dia melihat ada garasi. Dan karena mereka keluarga yang kaya sekali, garasinya cukup besar. Dan kemudian dia melihat ada apa, saudara? Ada bungkusan sebuah mobil yang sudah tertutup cover, yang sudah sekian lama yang berdebu sekali. Dan kemudian dia membuka dari cover dari mobil itu. Dan dia menemukan ada mobil sport yang sudah disiapkan oleh papanya puluhan tahun yang lalu. Tetapi tersimpan kunci itu di dalam sebuah Alkitab. Saudara, hari ini saya percaya dalam hidup ini ada banyak janji Bapa di dalam Alkitab.
yang kita nggak pernah bisa lihat. Amin, saudara. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa ada banyak janji Tuhan. Sama seperti anak ini, dia tidak menghargai waktu papanya memberikan Alkitab itu. Karena dia terlalu buru-buru dan dia membuat Alkitab tersebut. Karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya di dalam Alkitab itu papanya menitipkan sebuah kalimat. Bapa yang baik pasti memberikan pemberian yang terbaik. Dan apa yang dilakukan? Papanya sudah menitipkan sebuah kunci di dalam Alkitab tersebut. Dan inilah sebuah janji yang Tuhan berikan buat kita. Ada banyak janji yang dia berikan, ada kasih yang dia berikan, tapi seringkali kita tidak menyadari. Dan hari ini saya mau katakan, Bapa yang baik, dia akan memberikan yang terbaik buat hidup saudara pada tahun ini. Ada amin, saudara? Hari ini dia akan memberikan yang terbaik. Mungkin kita sedang bergumul dengan apa yang kita punya dalam hidup kita. Mungkin kita sedang berpikir apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Saya suka dengan satu ayat, 1 Yohanes pasal 3, ayat yang ke-11. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3, pada ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata kepada kita semua. Ayat yang saya ingin ajak saudara baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita adalah anak dari Bapa kita. Kita menerima kehormatan dan kelayakan dari Dia. Dan hari ini saya mau ajak saudara bisa membacanya. Kalau kita sudah dapatkan, mari saya mau ajak kita baca bersama-sama. Lihatlah. Mari kita baca. Lihatlah. Halo, lihatlah. Sama-sama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Hari ini saya berdoa, ada kasih yang begitu besar yang dikaruniakan oleh Bapa buat hidup kita. Sebab itu kita semua menerima kasih yang tidak pernah terbatas. Kasih yang Dia simpan, yang Dia janjikan buat hidup saudara dan saya. Di dalam apa? Di dalam janji-janjinya dalam hidup kita. Boleh hari ini saya mau kita nyanyikan satu lagu. Saya mau kita datang. Dan saya mau hari ini kita dapatkan kasih dari Bapa dalam hidup kita. Kasih yang besar, kasih yang mulia. Betapa besar anugerah yang Dia berikan buat saudara dan saya, yang mungkin kita tidak bisa lihat hari ini. Dia Bapa yang baik. Dia akan memberikan selalu yang terbaik buat hidup saudara dan hidup saya. Mari kita datang kepada Dia. Amazing grace, how sweet the sound, the saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
bolehkah kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi? Katakan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena Engkau memberikan janji-janji dalam hidup kami. Dan ada kunci yang kami akan terima lewat buku perjanjian itu. Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu peduli dengan hidup kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau selalu memberikan janji itu, janji yang kekal dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya berkata, amin. Saudara, kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Ada amin? Di waktu kita menerima Alkitab yang mungkin kita tidak bisa sangka, kita tidak pernah duga, tapi ada kunci perjanjian, ada kunci kesuksesan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ingin mengajak kita semua melihat kasih Tuhan begitu luar biasa. Di saat kita menjadi anak Bapa, menjadi anak Allah, saya menemukan kasih Bapa membuat perubahan. Saudara percaya kasih Bapa membuat perubahan? Di waktu kita melihat ada wanita Samaria dengan 5 pernikahan yang hancur, kita tahu. Kemudian dia berubah menjadi wanita yang membawa berita Injil kepada banyak orang. Kita mendengar kisah tentang penagih pajak yang bernama Sakyus yang dibenci oleh banyak orang. Kemudian kita juga melihat ada murid Yesus yang gagal, namanya Petrus. Mungkin hari ini kita berada dalam situasi yang gagal. Mungkin ada banyak persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Bahkan kita mendengar, kita membaca kisah tentang nabi yang depresi dan ingin bunuh diri. Jarang-jarang kita mendengar ada hamba Tuhan yang depresi dan bunuh diri, tapi itulah kenyataannya, yang bernama Elia. Tetapi kita juga mendengar kisah tentang anak yang hilang, yang berdosa yang ditemukan oleh Bapa kembali. Saudara, bahkan ada penjahat yang mati di sebelah Yesus, disalib Yesus bersama dengan Yesus. Tetapi hari itu dia berada di dalam Firdaus. Kenapa? Karena dia menerima kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Hari ini saya mau ajak saudara melihat firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang ketiga, pada ayat yang ke-16 sampai pada ke-21. Dan saya mau ajak saudara hari ini, dapatkan ini dalam hidup kita. Saudara, di waktu kita mengikut Yesus, ini yang kita perlukan, ini yang kita harus dapatkan. Paulus berdoa untuk setiap saudara dan saya mau ajak yang pria, mari kita baca bersama-sama. Aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya, ada apa? Ada yang dikatakan apa, saudara? Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Hari ini Tuhan mau menguatkan, mau memberikan encouragement, mau meneguhkan setiap saudara. Ayat 17 mari kita baca sama-sama. Sehingga oleh imanmu, apa yang dikatakan? Kristus diam di dalam hatimu, dan apa? Kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, prinsip yang pertama yang saya rindu mengajak saudara mengalami di dalam hidup kita, yaitu apa? Biar kiranya kita semakin kuat dan semakin teguh, di mana kasih Kristus, kasih Bapa berakar dan berdasar di dalam hati kita. Saudara, di waktu kita menerima kasih Bapa dalam hidup kita, apa yang terjadi? Kita akan jadi orang yang gampang mengasihi orang lain. Coba lihat semuanya ke depan. Saya menemukan dalam hidup ini, ada banyak orang susah mengasihi orang lain. Sudah menikah, susah mengasihi pasangannya. Masih bangun hubungan, belum menikah,
sulit sekali untuk mengampuni pasangannya. Di waktu kita bergereja juga satu dengan yang lain, kita sulit menerima satu dengan yang lain. Kenapa saudara? Karena kita belum mendapatkan yang pertama yang saya sebut, kasih Bapa dalam hidup kita. Saudara, saya selalu percaya, lihat semuanya, di waktu kasih Bapa ada dalam hatimu, diberikan dengan limpah dan akan meluap keluar. Saya selalu percaya, kasih yang meluap keluar adalah kasih di mana kita bisa mengasihi orang lain seperti Bapa mengasihi kita. Ada amin saudara? Saya menemukan ada banyak orang sulit untuk mengasihi orang lain. Kenapa? Karena dia belum pernah menerima kasih Bapa dalam hidup. Sebab itu hari ini doa saya, saudara semua menerima kasih yang tidak pernah terbatas, kasih Bapa yang akan memenuhi hidup saudara. Saudara tahu, kasih Bapa yang memenuhi hidupmu akan membawa apa? Coba lihat semuanya, memberikan penerimaan yang sejati. Saudara, seringkali kita merasa kita diterima oleh karena ada apa nih. Tapi Bapa di surga menerima saudara karena apa? Apa adanya. Ada amin saudara? Ya, kita seringkali menerima orang lain karena ada apanya. Tetapi Bapa menerima kita apa adanya. Coba lihat wajah sebelahnya. Ada apanya? Apa adanya. Kita seringkali saudara sulit untuk mengasihi orang lain karena ada apanya. Ada sesuatu yang benefit buat kita baru merasa ada penerimaan. Tapi hari ini saya berdoa agar kita menerima kasih Bapa yang apa adanya. Dia menerima kita apa adanya. Dan di waktu kita menerima kasih Bapa, kita menerima apa? Rasa aman dalam hidup kita. Saudara pernah mendapatkan rasa aman waktu saudara berada di dalam genggaman Bapa di surga? Ya, anak saya ya suka sekali apa saudara? Ya, yang kedua khususnya. Buat Nia. Dia suka sekali kalau datang kepada saya minta dipeluk. Ya, minta dipeluk saudara. Kenapa? Karena saya tahu dia butuh yang namanya kasih Bapa. Dia butuh perhatian dari Bapa. Ya, kalau anak pertama saya minta sama maminya malah. Ya, mungkin karena udah saking besarnya saudara. Ya, jadi saya percaya setiap kita mudah kita mengasihi anak kita, mengasihi orang tua kita. Kenapa? Karena saya percaya kasih Bapa sudah penuh dalam hidup kita. Amin saudara. Dan kita gampang juga mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kasih Bapa dalam hidup kita. Kasih Bapa membawa rasa aman. Dan saya selalu membayangkan di waktu seorang anak kehilangan dari papanya, kehilangan dari ibunya, mungkin ada bagian tertentu dalam hidupnya yang kehilangan. Rasa aman, rasa penerimaan, keberartian, keberhargaan. Dan hari ini saya berdoa, dengar baik-baik, Tuhan sudah memberikan kepada saudara Kristus yang diam di dalam hatimu. Dan kasih Kristus begitu limpah ada di dalam hidupmu. Saudara, hari ini hidupmu penuh dengan kasih Bapa. Maka kau akan menjadi orang yang kedua. Mari kita lihat jenis yang kedua. Alkitab berkata pada ayat 18 sampai ayat 19. Mari saya ajak yang wanita perlu baca ayat ini. Silakan yang wanita. Aku berdoa. Amin saudara. Yang pertama adalah apa? Saudara secara pribadi mengalami kasih Kristus, kasih Bapa yang limpah. Tetapi sesudah itu saudara akan mengalami yang kedua. Coba lihat semuanya. Sekali lagi pernyataan saya, orang yang kalau udah dapat full kasih Bapa, dia pasti bisa lakukan ayat 18. Dia bisa praktek mengasihi orang lain. Itu pasti. Maka dikatakan pada ayat 18, dikatakan supaya kita apa? Ini doa Paulus supaya kita sendiri-sendiri, tidak. Supaya kita apa? Bersama-sama dengan segala orang kudus. Tunjuk sebelahnya, kamu orang kudus. Walaupun bukan dari kota Kudus. Ya, mungkin jarang makan soto Kudus, ya kan? Tapi yang penting jangan sampai rokok Kudus. Nah, itu yang paling repot saudara. Ya kan saudara, hari ini saya selalu percaya Tuhan mau kita mengalami apa? Kasih Kristus dalam hidup kita. Saudara mau memahami kasih Kristus caranya gimana? Kasih Kristus punya dimensi yang luar biasa, yaitu apa? Panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya.
Dan saya percaya tidak ada cara lain untuk kita mengalami kasih Kristus selain kita bersama-sama dengan siapa? Dengan orang-orang yang di sekitar kita. Makanya saya selalu percaya, saudara ada di Abalok sisi, inilah rumah rohanimu. Jelek bagusnya saudara, engkau punya anggota keluarga dan kasih tahu sama sebelahmu, ya sudah, nasib memang kita ada di sini. Memang kita sudah ditentukan Tuhan di sini. Tapi bukan nasib sekedar, maaf saudara, nasib maksudnya sudah terlanjur ada di sini. Tapi saya cuma mau katakan, orang yang ada di sekitarmu itu sudah didesain Tuhan untuk ada dalam sekitar kehidupan. Jangan pernah ditolak. Kita suka menolak orang yang ada di sekitar kita. Kita selalu mau mencari orang yang bersetuju dengan kita. Tapi saya selalu percaya, iya, Yesus, dia menerima orang berdosa, dia terima orang intelektual, dia terima semua jenis orang. Dan sebab itu saudara, hari ini ayat 19a berkata apa? Supaya kita, dikatakan dapat mengenal kasih itu. Kita selama ini gak kenal kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya saudara, melihat kalau kita bisa mengasihi orang lain kalau orang lain mengasihi kita. Kita bisa menerima orang lain kalau orang lain menerima kita. Tapi hari ini saya mau katakan, walaupun orang menolak engkau, dengar baik-baik saudara. Saudara, Tuhan kalau sudah memberikan kasih yang penuh dalam hidupmu, kau bisa menerima orang lain sekalipun yang menolak hidupmu. Dan hari ini kita harus belajar mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Secara pengetahuan kita nggak bisa. Gimana caranya kita mengasihi orang yang nggak suka sama kita? Tapi Tuhan sendiri berkata, kasihilah musuhmu. Ada amin saudara? Kasihilah orang yang mengasihimu, itu biasa. Kasihilah musuh. Berapa banyak saudara punya musuh? Saya pasti juga ada musuh. Musuh dalam artian apa? Saya merasa nggak musuhan, tapi orang itu merasa musuhan sama saya. Atau ada penilaian-penilaian yang saya tidak pernah tahu. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan mau kita bersama-sama mengenal dan menjalankan panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat 19b dan 20, mari kita baca. Paulus berdoa supaya apa? Kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sebab kepenuhan Allah itu kepenuhan apa? Kasih Tuhan. Saudara, hidup ini ya, kalau dipenuhi kasih Tuhan, kita nggak akan jadi orang yang gampang konflik. Kalau kita dipenuhi kasih Tuhan, kita nggak gampang jadi orang yang menghakimi orang lain. Kalau kasih Tuhan adalah hidup kita, bisa bersahabat dengan siapapun. Benar nggak saudara? Kenapa? Karena kasih Bapa menerima semua orang apa adanya, tidak ada perbedaan. Dan hari ini saya berdoa saudara akan mengalami jawaban Tuhan. Ayat 20, apa yang dikatakan? Bagi dialah. Saudara mau mengalami ayat 20? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa apa yang bekerja? Kuasa kasih Bapa dalam hidup kita. Saudara, dengar baik-baik. Engkau kalau nggak bisa mengizinkan kasih Bapa full dalam hidupmu, dan kemudian engkau mengekspresikan kasih itu kepada orang lain, apa yang terjadi? Apapun yang kau doakan, Tuhan tidak akan mendengarnya. Kenapa? Karena Matius 7 berkata, Dia Bapa yang baik, Dia akan memberikan pemberian terbaik kepada anak-anak. Kenapa? Karena kita menjadi anak yang dikasih oleh Bapa, dan kita bisa mengasihi orang lain dalam hidup kita. Hari ini saya mau sampaikan secara ringkas bagaimana mempraktekannya. Saya mau berikan akronim LOVE. Limitless love. Artinya apa saudara? Saudara harus punya love yang pertama, yaitu yang saya sebut dengan love of God. Tadi kita sudah belajar, ada love of God. Kata bersama saya, love of God. Ya, ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kasih Tuhan sudah penuh dalam hidup kita, pasti kita saudara? Kita bisa menjadi orang yang praktek yang kedua. Yaitu apa? Open our heart and life to others. Kita pasti bentuk kasih. Saudara mesti tahu, kasih itu bukan hanya ngomongan-ngomongan biasa. Tapi kasih itu adalah di mana kita belajar saudara untuk membuka hati kita kepada orang lain. Mari hari ini saya mau ajak saudara melihat 2 Korintus pasal yang ke-6. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-6. Coba kita lihat, firman Tuhan berkata kepada kita pada pasal yang ke-6
pada ayat yang ke-11. Ya, kalau kita sudah temukan 2 Korintus 6 ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, kemudian juga ayat yang ke-13. Kalau kita sudah dapatkan, saya mau bacakan kepada saudara. Hai jemaat di sisi, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Ya, saya pikir saya sudah cukup terus terang. Hati kami, apa saudara? Mari kita baca. Terbuka, tangannya coba boleh keluar lebar-lebar. Ya, kalau yang sudah mandi ya boleh agak lebar sedikit. Yang belum mandi ya jangan saudara. Ya, terbuka lebar-lebar. Hati kami terbuka lebar-lebar. Saudara percaya bahwa orang yang kalau udah dipenuhi kasih Bapa, pasti hatinya terbuka lebar. Dan apa yang terjadi? Dan bagi kamu ada tempat yang luas, bukan hanya lebar tapi juga luas. Makanya saya berdoa setiap saudara yang ada di ruangan ini jadi papa dan mama yang hatinya terbuka lebar dan luas. Jadi anak-anak yang hatinya terbuka lebar dan luas. Jadi orang di dalam gereja di TCC terbuka lebar dan luas. Ya, jangan sempit. Jangan cupok saudara, ya, yang hanya untuk dirimu sendiri. Tetapi dikatakan, sayang sekali, tetapi bagi kami hanya tersedia apa? Tempat yang sempit di dalam hati kamu. Paulus bilang, saya punya hati yang lebar terbuka, tapi kamu punya hati yang sempit. Nah, ini yang saya bilang saudara. Sering kali, coba lihat semuanya. Saudara, saya mau tanya, saudara mau punya hati yang lebar dan luas kepada orang lain? Tapi itu sebuah kenyataan, kita sering kali punya hati yang sempit. Kita jadi orang yang selektif. Kita jadi orang yang selalu menilai orang lain, kita kita sadar menghakimi orang lain, dan kita cenderung untuk membuat daftar eliminasi yang kita buat. Dan yang terjadi adalah makin lama makin sempit, temannya makin lama makin dikit, tidak ada yang menjadi sahabat dalam kehidupanmu. Dan apa yang terjadi pada ayat yang ke-13, mari kita baca sama-sama. Supaya itu tidak terjadi, maka Paulus berkata, maka sekarang supaya apa? Timbal balik, aku berkata, apa saudara? Seperti kepada anak-anakku, ini seperti saya juga kepada saudara semua sebagai anak-anak rohani yang saya layani. Mari kita baca, bukalah hatimu lebar-lebar. Amin saudara. Mulai hari ini kalau saudara mau menjangkau semakin banyak orang, punya hati yang semakin lebar kepada orang lain. Saudara harus punya hati yang luas. Perhatikan saudara, hidup dan bisnis akan semakin berhasil kalau saudara belajar jadi orang yang terbuka lebar kepada banyak orang. Belajar untuk apa? Menerima orang lain apa adanya dengan semua kekurangan mereka. Itu adalah open our heart and life to others. Tentunya ada batasnya. Kalau saudara perhatikan Yesus, ya, saya mendapatkan sebuah catatan yang bagus sekali. Yesus itu punya apa saudara? Yesus itu punya apa? Punya sahabat. Ya, dia punya yang namanya Petrus, Yakobus, Yohanes yang paling dekat. Saudara, makanya paling real. Kalau saudara mau open your life kepada orang lain, memang nggak boleh kepada semua orang, nanti jadi bahan gosip. Benar? Ya, tadi buat cerita orang lain. Dan makanya saudara hanya bisa cerita menurut Alkitab paling tidak hanya 3 orang. Itu orang yang paling dekat. Itu apa? Petrus, Yakobus, Yohanes adalah sahabat Yesus yang paling dekat dengan Yesus. Makanya saudara, dalam hidup ini paling tidak ada 3 orang yang engkau paling dekat engkau bisa curhat sama dia. Tapi Yesus juga punya 12 murid yang dia sebut juga sahabat. Jadi teman bersama-sama, hidup bersama-sama. Tetapi Yesus juga punya teman yang lain yang bernama apa? Maria, Marta, dan Lazarus. Dan saya suka, Yesus juga bersahabat dengan lawan jenis. Tetapi bukan hubungan romantis, tetapi hubungan platonis. Saudara tahu platonis? Hubungan lawan jenis. Maria, Marta, itu hubungan lawan jenis. Dia juga dekat sama Maria dan Marta. Dan tetapi bukan hubungan, maaf KTM. Ya, bukan hubungan-hubungan yang di luar dari apa yang seharusnya layaknya. Dan dia memiliki banyak orang lain dalam persahabatannya. Sebab itu saya selalu bilang, begini saudara, coba lihat. Mulai dari sekarang coba list, berapa sahabat dalam hidupmu? Engkau punya daftar di Androidmu, punya daftar di Line, punya daftar di Blackberrymu, punya daftar begitu banyak di dalam apa? Facebookmu. Tapi pertanyaannya, yang setiap hari chat sama engkau berapa orang? Saya jamin paling 5 orang. Benar? Dan orangnya itu lagi. Kalau sudah menyebalkan, kita delete saja, selesai. Saudara, saya cuma mau katakan hari ini saudara harus punya keterbukaan. Coba lihat semuanya. Hanya paling banyak 3 orang dalam hidup. Ayo punya teman. Sebab itu saya mau katakan tidak ada cara lain. Saya makanya mau berkata, kami lakukan
discipleship, pemuridan kepada saudara, supaya saudara bisa belajar terbuka. Gak usah kebanyak mungkin orang. Makanya saya berdoa agar semua yang di sisi nanti kita akan memulai kembali memuridkan saudara, dan kemudian saudara memuridkan kembali, dan saudara belajar untuk keterbukaan. 3 orang. Sesudah itu ada lingkar kedua yang saya sebut 12 orang. 12 boleh lah, oke lah. Teman-teman hang out, makan sama-sama. It's okay. Kemudian sesudah 12 ada berapa lagi? Ada 72 orang. Makanya saya selalu sebut dengan ada sahabat, ada teman dekat, itu beda. Sahabat itu curhat, teman dekat. Lalu ada apa lagi? Ada rekan. Rekan itu ya teman. Ya mungkin 70 orang ya banyak lah, bisa ketemuan di sana sini. Tapi juga ada rekan-rekan banyak banget. Tapi yang paling penting dalam hidup ini punya yang namanya 3 dan 12 itu. Oke, mulai hari ini saudara saya berdoa. Paling tidak salah satu sahabatmu adalah pasanganmu. Itu penting juga. Ya jangan sampai curhatnya lebih banyak sama orang lain, malah pasangan sendiri dia nggak curhat, saudara. Nah itu yang paling repot. Ya, yang ketawa ada pengalaman kelihatannya. Yang diam lebih parah lagi jangan-jangan. Ya, saudara, ini adalah sebuah proses yang saya mau saudara lakukan. Ya, kemudian yang V di dalam love yaitu value others and respond their needs. Belajar jadi orang yang terbuka, tapi juga jadi orang yang menghargai orang lain. Saudara tahu apa arti dari mengasihi? Mengasihi artinya adalah menghargai. Lihat semuanya. Di dalam hidup ini, saya sudah sampaikan beberapa kali. Setiap orang punya harganya. Benar gak? Mengasihi orang lain artinya apa? Memberikan harga buat dia. Saudara tahu Yesus menghargai hidupmu berapa harganya? Seharga di kayu salib. Engkau begitu berharga, bernilai dan istimewa. Sebab itu hari ini saya selalu percaya, saudara, di waktu engkau mengasihi, saudara baca baik-baik. Kasih yang harus kita belajar praktekkan adalah belajar menghargai orang lain, menilai orang lain seperti Kristus menilai dia. Salah satu contoh saya sudah pernah berikan. Ya, saya sudah pernah berikan contoh kepada saudara. Kalau saya dekat dengan Bapak Suwandi, boleh maju ke depan, Pak Suwandi? Saya pinjam sebentar ilustrasi. Ya, boleh maju ke atas. Kemudian saya mau pinjam lagi Erwin, boleh maju ke depan? Nah, nasib Erwin, apa boleh buat ya. Kemudian saya pinjam lagi, satu lagi, siapa yang saya boleh pinjam? Paulson, boleh saya pinjam untuk maju ke atas? Saudara, 3 orang ini adalah teman saya. Dia orang yang saya value dalam hidup ini. Saya value artinya ada angka dan nilai dan harga yang saya berikan kepada mereka. Misalnya, kalau saya ketemu dengan Suwandi, ini teman saya bertobat 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, saya lahir baru terima Yesus, terus saya bawa dia ke Yesus. Terus dia termasuk agak blow on, waktu itu dia terima-terima aja. Ya, padahal saya juga masih orang baru sekali dalam Yesus, tapi 30 tahun yang lalu kita sama-sama sekolah di sekolah yang sama. Kemudian akhirnya sesudah itu istrinya mulai ikut lagi. Waktu itu akhirnya kita bikin DC, saudara, cell group di dalamnya. Dan kalau saya melihat Suwani kalau saya menghargai dia, kata mengasihi artinya apa? Menghargai orang lain. Memberikan harga yang khusus kepada orang lain, dan harga yang saya kasih kepada dia andai kata dari 0 sampai 10. Saudara tahu, harga dalam hidup ini ada 0 sampai 10. Parameternya itu aja, nggak usah jauh-jauh. 0 adalah tidak menghargai sama sekali, 10 sangat menghargai, 5 adalah kadang-kadang menghargai, kadang-kadang tidak menghargai. Kalau saya berikan angka berapa kepada Suwandi karena sudah 30 tahun lahir baru sama-sama, saya nggak boleh kasih dia di luar dari angka 9, saya harus kasih dia angka 10. Tadi adalah teman sahabat saya. Saya akan salami dia dan kita akan berpelukan seperti Teletubbies. Kemudian saya akan tanya, dompetnya kok tipis sekali. Ya, apa yang saya perlu bantu kamu? Oh ya, ini BB saya. Saudara, di waktu saya menghargai dia dengan nilai 10, apa yang saya lakukan? Saya akan salami dia, saya akan datangi dia, dan kemudian saya lakukan apa? Saya akan lakukan yang terbaik buat dia. Karena harga dia, saya mengasihi dia dengan harga 10. Tapi misalnya, saya ketemu Olsen, berapa harga yang saya mau kasih? Pilih 5 atau 0. Masih penting lah, dia udah pasti 0. Ini contoh aja ya. 5 artinya apa? Pilihan harga setengah-setengah. Kalau saya lihat Olsen dengan harga 5, saya mengasihi dia dengan harga 5, saya akan salami dia, tapi tidak ada pelukan. Oh, mungkin boleh juga sedikit memeluk. Kemudian kalau saya pegang dompetnya, oh kok tipis sekali. Ada kesulitan? Karena saya menghargai dia dengan harga 5, saya akan bilang,
Ya, kalau ada kesulitan di dompet, carilah Suwandi. Dan saya tidak bisa menolong dia. Saudara, di waktu kita menghargai orang dengan angka 5, kita ya 50-50 lah. Kadang kita menghargai, kadang enggak. Atau kepada Erwin, berapa nilainya? Gak ada pilihan, 0. Ini contoh aja Win ya, dan berkaitan sama saya. Kalau misalnya kita 0, simple saja. Dengan angka 0, kita kalau menghargai orang dengan angka 0, saudara tahu apa yang saudara lakukan? Salaman pun saudara lakukan. Benar? Gak ada nilainya, gak ada harganya. Makanya hari ini saya mau katakan, di gereja kita sering kali menilai orang lain, tapi Yesus selalu menilai saudara dengan angka 10. Saudara begitu berharga, bernilai dan istimewa. Sebab itu saya mau hari ini, di waktu saya melihat Erwin, saya tidak lagi melihat dia dengan angka 0, karena kasih Bapa 10 buat saya mau bagi buat dia. Saya taruh rekening deposit, kasih buat dia 1, kasih kue 2, dia bisnis kue jadi kasih kue, kemudian kasih 3 saudara, dan sampai 4. Makanya saya selalu bilang begini, kalau saudara nggak pernah memberikan deposit di dalam rekening bank seseorang, rekening kasih, saudara jangan pernah kontrol dia lebih daripada apa yang kau pernah kau care enough to control. Jangan kontrol orang lain, jangan nilai orang lain kalau saudara sendiri nggak pernah buat baik buat dia. Ada amin saudara? Itu namanya saudara mengasihi. Dan saya melihat Erwin lagi dengan angka 0, saya melihat dia dengan angka 10, saya mengasihi dia, dan saya tahu ada kunci yang Tuhan akan berikan buat hidup dia satu hari. Janji Tuhan, ya dan amin. Berikan tepuk tangan saudara kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini saya berdoa agar saudara menjadi orang yang mengasihi dengan cara menghargai dan menjawab kebutuhan orang lain. Saudara dalam gereja adalah tempat, dan saya berdoa seberapa banyak yang saya bisa berikan. Saya cuma mau bilang, dia semuanya. Buat saya, saudara harganya seperti Yesus menghargai saudara 10. Saya mau melihat saudara dengan angka 10. Coba lihat sebelahnya, ada angka -5. Kayaknya dia jahilin banget, ngekiin banget. Gue gak suka sama dia. Dia bukan teman saya, tapi saya mau beritahu, kekristenan yang sesungguhnya adalah selalu melihat orang lain seperti Yesus melihat dia. Ada amin saudara? Itulah praktek kasih. Lihatlah pasanganmu hari ini, jangan jeleknya terus dong. Lihat bagaimana Yesus juga mengasihi. Saudara, dan yang terakhir, example to the world. Jadilah teladan. Kasih adalah sebuah keteladanan. Yohanes 13 ayat 35, kita nggak usah buka ayatnya. Di waktu kita bisa mengasihi, saling mengasihi, dunia akan tahu Yesus ada di dalam diri kita. Saudara tahu nggak? Orang mau kenal Yesus cuma simple. Mereka kok bisa lihat dia di gereja kok akrab, kok di gereja bisa bersahabat. Makanya kita perlu komunitas. Saudara jangan jadi Kristen dan tayangan, independen, tidak jelas. Saudara ada di mana? Non-blok, tidak tahu. Tapi hari ini saya berdoa agar saudara ada dalam mana? Di dalam discipleship. Engkau punya 3 sahabat yang kau bisa sharing. Ayo, tahun ini saudara saya akan kejar engkau. Saya minta 3 sahabat dalam hidup. Kalau nggak ada, minimal jadikan saya sahabatmu. Ya kan? Yang sejenis. Ya lawan jenis saya cari ya sesuai dengan jenismu. Tapi hari ini saya berdoa, di waktu kita membawa ini sebagai sebuah keteladanan, dunia akan datang. Gereja akan dipenuhi dengan orang yang bilang, ih dunia ini menilai saya dari uang, menilai saya dari karir, menilai saya dari kehebatan. Tapi hari ini saya mau katakan, Yesus memberikan harga yang begitu luar biasa buat hidup. Hari ini saya berdoa, jadilah teladan buat dunia ini lewat kasih. Kita bisa mengasihi karena kita sudah terima kasih Tuhan yang tidak pernah terhapus. Hari ini, mungkin kasih yang Tuhan kasih, kasihnya kadang-kadang terbungkus dalam Alkitab janji. Saudara percaya ada janji Tuhan dalam hidup? Berapa banyak saudara bawa Alkitab, smartphone, isinya ada Alkitab, mau nggak ada jangan angkat. Boleh angkat Alkitab. Saudara bilang, mana janjinya? Tapi saudara ingat, ada bukti di dalamnya, ada pembatasnya. Matius 7 ayat 11. Bapa yang baik akan memberikan pemberian yang terbaik buat hidup. Bukankah kita adalah anak Bapa? Dan sesudah itu, saudara akan memiliki kunci janji Tuhan. Dan kau bisa mengasihi orang lain, limpah akan kasih. Sebab itu hari ini saya berdoa, saya rindu jemaat di sisi engkau adalah komunitas yang saling mengasihi,
membuka hatimu lebar-lebar, mengasihi orang lain sebagai refleksi yang nyata dalam hidup. Mari kita datang kepada Dia. Bapa di surga, hari Disuruh tulis, kamu udah sulit suruh. Kamu tulis nih. Saudara, sepanjang bulan Februari ini tema kita limitless love. Kita rindu. Kita yang terbatas, kita yang penuh kekurangan, tetapi kasih Bapa yang tidak terbatas memenuhi hati kita. Hanya ketika kasih Bapa melimpah di dalam kehidupan kita, kita dapat membuka hati kita buat orang lain. Kita dapat membuka hidup kita bagi orang lain. Kita dapat menilai orang lain berharga di mata Tuhan. Dan orang lain akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Yesus karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari terus buka hati kita sepanjang bulan Februari ini. Biarkan kasih Bapa memenuhi hati kita. Dan juga bagi teman-teman yang sudah terlibat dalam Sukabumi Project, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan dananya. Saya percaya mungkin apa yang kita berikan tidak terlalu besar, tetapi hal yang kecil dimulai dari hal yang kecil. Ketika teman-teman setia, ada orang-orang, ada anak-anak yang di sekolah di sana, mereka dapat bersekolah karena dana yang teman-teman berikan. Saya mengingatkan, mengencourage teman-teman untuk terus bulan Februari ini dapat memberikan, mentransfer buat teman-teman yang sudah support. Dan juga hal yang sangat penting berikutnya, saudara, tuliskan surat. Tuliskan surat, mereka sudah memberikan surat, teman-teman juga dapat mereplay kembali surat balasan. Teman-teman dapat mengencourage mereka untuk mereka punya mimpi yang besar. Karena ada sesuatu lewat kata-kata teman-teman dapat memberikan mimpi buat kehidupan mereka. Ada kuasa di dalam kata-kata. Ketika teman-teman menulis buat mereka, teman-teman dapat memberikannya kepada Elton. Nanti ketika tim kita datang ke sana, mereka dapat menyampaikan surat ini. Dan kita percaya teman-teman, ini bukan hanya sebulan 2 bulan, tetapi apa yang teman-teman lakukan berdampak besar buat kehidupan anak-anak ini. Jadi pastikan teman-teman tulis surat dan kasih kepada Elton. Dan juga hari Selasa ini, saudara, tanggal 10 Februari 2015 kita akan ada simfoni. Kita rindu bersama-sama berdoa bersama-sama. Kita percaya Elia adalah manusia biasa, tapi ketika Elia berdoa, sungguh-sungguh berdoa meminta hujan tidak turun, dan hujan tidak turun 3,5 tahun, dan dia berdoa pula hujan turun. Saya percaya ketika kita sepakat bersama-sama berdoa, ada kuasa Tuhan yang dicurahkan. Kita bersyukur buat Eric yang menyediakan kantornya ya untuk tempat kita berdoa di Jalan Kebun Siri nomor 38 sebelum gedung Telkomsel, jam 19.30 malam hari Selasa ini. Pastikan teman-teman kita hadir bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Dan juga saudara, ada praise worship celebration. Kita rindu buat para pekerja, khususnya para pekerja di Abalok Barat. Dimulai hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 pukul 6.30 pagi di Greenfield Maisonette lantai 4. Kita rindu pekerja-pekerja Tuhan. Kita menerima pesan Tuhan, menerima impartasi. Udah ketawa-ketawa ya. Mengaji di mana kita mulai tertawa ya. Tapi kita percaya ada sesuatu yang besar, ada kegerakan Tuhan. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya bersama teman saya ke Surabaya. Mereka berdoa jam 3 pagi. Kita baru nyampe Surabaya sekitar jam 11 malam. Ngobrol-ngobrol, tidur sampai jam 1. Bangun jam 3 pagi, kita lihat 2.000-3.000 orang berdoa. Wow, mereka begitu antusias, mereka begitu haus buat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang sedang menggerakkan hati umatnya untuk membangun rumah Tuhan lewat kita dimuridkan, lewat kita ada di dalam komsel. Terus coba lihat kiri kanannya. Kita mau menyambut
buat yang baru pertama kali hadir ada, yang baru pertama